Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan diskusi dalam rangka pendampingan individu yang kedua calon guru penggerak Ibu Ratna Wilis, yaitu untuk mendiskusikan visi kita atau menyamakan yang berpihak pada murid. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita kirimkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Ratna Wilis, sekaligus calon guru penggerak. Kalau ini sudah separuh 50%, hampir hilang C-nya. Jadi sudah mulai guru penggeraknya. Amin amin. Ya Rabbal alamin. Selanjutnya kepada teman-teman sejawat Ibu Lis yang dalam hal ini telah semangat untuk melakukan diskusi bersama atau merangkum ataupun merumuskan visi untuk sekolah ini, untuk masa depan anak kita, masa depan kita bersama. Baik, sebelum kita lanjutkan diskusi ini, perkenalkan kami adalah pendamping praktek dari praktik Ibu Ratna Wilis dengan nama Bu Gusmarni dalam keseharian, yaitu bekerja atau bertugas di TK Pertiwi Palangki, dan tugas sampingan yaitu kami juga asesor BAN PAUD dan juga menjadi guru praktek di sini, pendamping praktek untuk pendidikan, yaitu tamatan S1 PG PAUD dan sekarang lagi lanjut dari S2 PAUD. Sekarang lagi mau usul tesis atau lagi mau sempro. Mudah-mudahan setelah tugas ini selesai bisa sempro lagi. Terima kasih kepada ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita mulai kegiatan kita ini dengan membaca basmalah. Adapun acara kita ini ada 4 sesi. Yang pertama yaitu kita mengapa kita harus diskusikan visi ini. Nah, itulah tujuan kita berdiskusi hari ini, karena kalau kita satu perahu tidak mungkin banyak pendayungnya. Arahnya, pendayungnya boleh banyak, tapi arahnya cukup satu. Nah, disinilah kita akan rangkum atau rumuskan tujuan kita ini. Kemudian kita akan merumuskan kalimat rumpang dalam pengadaan atau kalimat yang kosong untuk visi anak kita. Dan yang ketiga, mengidentifikasikan perilaku yang mencerminkan dengan visi. Jadi kita akan mengidentifikasikan nanti yang akan dimoderatorkan langsung oleh Ibu Kepala Sekolah atau Bu Ratna Wilis. Kemudian nanti ada inisiatif perubahan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Mungkin itu susunan acara kita hari ini, dan selanjutnya kita berikan waktu kepada Ibu Ratna Wilis untuk menjadi moderator sekaligus untuk menjadi pemimpin diskusi dalam merumuskan visi ini. Kepada Ibu kita bersama. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu pengajar praktek Ibu Gusmarni. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi menghemat waktu, kata sanjungan dan kata penghormatan kami tumpangkan saja kepada pembicara yang dahulu. Baiklah, yang pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada Ibu pengajar praktek, yaitu Ibu Gusmarni SPD, yang telah sempat hadir di dalam kegiatan pendampingan 2 guru penggerak.
Kemudian terutama sekali kepada rekan-rekan kami, guru hebat di SDN 9 Tanjung Gadang yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya pada kesempatan ini. Baiklah, langsung saja kegiatan kita pada siang ini adalah pendampingan 2 guru penggerak CGP Angkatan 6 Kabupaten Sijunjung tahun 2022. Saya sendiri Ratna Wilis, tempat tugas di SDN 9 Tanjung Gadang. Di sini kami akan mempresentasikan apa kegiatan pendamping kita pada siang ini. Yang pertama sekali adalah apa tujuan diskusi kita pada siang ini. Yang pertama adalah mendiskusikan visi sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengembangkan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Yang ketiga adalah mendiskusikan prakasa perubahan sekolah untuk pengembangan sekolah yang lebih baik. Nah, itu adalah tujuan dari diskusi kita pada siang ini. Nah, selanjutnya kegiatan kita adalah mengisi kalimat tumpang. Nah, di sini ada 6 kalimat yang akan kita lengkapi. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Dan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Yang keenam, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa titik-titik. Nah, jadi inilah yang akan kita diskusikan bersama. Kita melengkapi kalimat tumpang yang ada di depan nantinya. Pada atasnya. Penulisannya itu dulu menuju kepada profil Pancasila atau perubahan begitu, yang bagaimana seharusnya. Baik ibu-ibu semuanya, kita mengisi ini sejalan dengan bagaimana profil Pancasila itu ada hubungannya dengan kalimat tumpang ini. Jadi kita masukkan profil pelajar Pancasila itu kan ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong dan kreatif. Nah, jadi bisa kita pedomani profil pelajar Pancasila. Silahkan ibu-ibu. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Langsung saja ditulis pada kertasnya. Ya, kita memimpikan murid-murid seperti apa. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk titik-titik. Dan yang keenam, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa titik-titik. Satu per orang. Ya.
Baik Ibu-Ibu, kalau sudah selesai, nah langsung saja ditempelkan. Kita memimpikan murid-murid seperti apa? Kita kerjakan dulu yang nomor 1 semuanya. Nah, silakan ditempel ke depan Ibu-Ibu. Iya. Semuanya nomor 1 aja dulu. Ya. Dari pendapat itu nanti disimpulkan, kemudian ditulis apa kesimpulan kita untuk mimpi kita mimpikan oleh kita. Sudah? Simpulkan saja semuanya. Satu aja. Oke, jadi terima kasih atas inspirasinya ibu-ibu hebat. Yang pertama, kita memimpikan murid berinovatif, berkreatif, dan mampu mengikuti zaman. Yang kedua, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kita memimpikan murid beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, murid beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian patuh terhadap orang tua dan guru, sopan dan santun, disiplin, kreatif, dan bisa berinovatif. Dan yang terakhir, beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, jadi itu murid yang kita impikan. Jadi dari 5 kalimat tersebut yang kita impikan yang mana yang kita ambil dulu? Boleh diulang lagi. Nah, boleh kita ulang lagi? Diskusikan yang apa dulu. Yang mana? Ya, berakhlak mulia ya. Yang mana Ibu? Yang ini. Oh, oke. Setuju kawan semuanya? Oke. Kita lanjut yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Apa sambungannya lagi Bu? Untuk melengkapi kalimat tersebut, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Silakan. Bahwa murid kita itu yang bagaimana? Sudah kawan-kawan semuanya? Langsung aja ditempel seperti. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Masih ada? Ada. Oke, kita bacakan. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang baik, yang kreatif, berusaha belajar dengan baik. Yang kedua, murid yang bisa menjadi contoh bagi temannya, berkreatif, mandiri. Kemudian yang ketiga, anak hebat yang bisa mengikuti zaman. Kemudian mampu untuk berkreatif, mampu berinovatif, mampu memimpikan bakat, minat, dan keterampilannya. Oke, kira-kira mana yang akan kita sepakati?
kita memimpikan murid seperti apa? Mampu untuk berkreatif, berinovatif, memimpikan bakat, minat, dan keterampilannya. Yang mana kita ambil Ibu? Yang mana kita sepakati? Iya, yang ini Bu. Jadi murid yang kita impikan adalah murid yang kreatif, berinovatif. Baik, ibu semuanya, untuk menghangatkan suasana, mari kita ice breaking dulu ya, dengan tepuk konsentrasi. Kalau misalnya tepuk pagi, tepuk konsentrasi. Bungkus bilang tepuk pagi, tepuknya 3 kali. Kalau tepuk siang 2 kali, tepuk sore 1 kali, kemudian tepuk malam tidak bertepuk. Ya Bu ya. Nah, siap-siap ya. Tepuk konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke. Nah, kemudian lagi Bu, biar kita semangat lagi. Kalau misalnya Bu bilang dor, sebut nama kawan itu lagi yang bilang dor gitu ya. Nah, 1, 2, dor. Dor ya, tema tadi. Dor. Dor. Kita. Kita ulang lagi. Dor. Oke, jadi itulah supaya kita tetap semangat ya kawan-kawan semuanya. Oke. Kita lanjut yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Langsung saja Ibu-ibu dituliskan apa jawabannya. Baik Ibu semuanya, kita langsung saja tempelkan. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Mantik lemnya. Di sekolah kita mengutamakan pertama kerjasama dan pembentukan karakter. Yang kedua, kedisiplinan murid, kenyamanan murid, dan berkasih sayang. Yang ketiga, pembentukan karakter lingkungan belajar yang berpihak kepada murid. Yang keempat, disiplin jujur. Jadi yang sesuai di sekolah kita kira-kira yang mana Ibu? Yang akan kita pakai? Yang ini? 2 dan 3. Oke. Berarti kerjasama dan pembentukan karakter. Oke, kita coba dulu ya Bu ya. Ya. Yang ini 1 ya. Pembentukan karakter lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Oke. Ya. Oke. Tolong teman-teman disimpulkan, dibuat kesimpulannya. Kita lanjut yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Jadi bagaimana kondisi murid kita yang di SDN 9 ini.
Silakan Ibu semuanya diisi, diskusikan. Sudah selesai Ibu semuanya? Bu Evi? Iya, langsung bantu Ibu Evi. Bu Evi yang manis. Oke. Ibu Evi mulai menempel dari yang warna pink. Nanti kita tulis yang lemnya di bawah ya, di atasnya kita tulis. Oke semuanya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pertama, untuk kebersamaan menstabilkan secara aktif, inovatif, dan kreatif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mampu bersaing dan berprestasi di segala bidang. Yang ketiga, sekolah ini adalah tempat menuntut ilmu dan berbagi ilmu serta keberhasilan dalam pembelajaran. Yang keempat, untuk keberhasilan harus terlibat secara aktif, inovatif, dan kreatif dalam proses pembelajaran dan mandiri dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Jadi kira-kira Ibu, yang mana yang kita sepakati? Yang nomor? Yang 4 ini. Nah, untuk keberhasilan harus terlibat secara aktif, inovatif, dan kreatif dalam proses pembelajaran, mandiri dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Ya, bagus Ibu. Betul, pas. Oke, kita lanjut yang kelima. Kita warga sekolah ini yakin untuk titik-titik. Nah, jadi untuk apa ya? Baik bagi murid kita, bagi kita sendiri. Di sini adalah pengabdian kita untuk apa? Ya. Pengabdian kita itu untuk apa? Apa pengabdian yang kita berikan kepada anak kita itu, kemudian untuk apa? Bukan Bu Pri, Bu Rita. Bu Epi selalu mengutamakan warna pink ya, warna kesukaannya kali ya. Kalau yang pertama tadi kan bulan Halilis yang nempel, jadi kuning. Kalau Bu Epi pink selalu. Oke. Nah, baiklah Ibu semuanya, kita warga sekolah ini yakin untuk yang pertama dapat menuntun murid tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya. Jadi menuntun murid tumbuh kembang anak sesuai
sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian mencerdaskan peserta didik, ya itu tujuan kita ya Ibu ya. Kemudian dapat menumbuh kembangkan sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Oke, kira-kira yang mana yang akan kita ambil Ibu? Iya, yang merujuk kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu sudah jelas menuntun. Nah, kira-kira yang mana kawan-kawan semuanya? Dapat menuntun murid tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya, mencerdaskan peserta didik, dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang mana? Yang B. Oke. Ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, menuntun murid sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan kodrat dan zamannya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa. Yang pertama, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa anak-anak itu terlahir sangat unik, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai kompetensi masing-masing, asalkan berdasarkan dengan pendidikan Pancasila. Yang kedua, memiliki kompetensi dan keterampilan yang berbeda-beda, unik beragam ya. Kemudian murid mempunyai kemampuan yang berbeda dan unik. Yang terakhir, setiap anak itu unik dan memiliki kompetensi keterampilan yang berbeda, sehingga tugas guru menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Wah, bagus sekali. Kira-kira mana yang akan kita sepakati? Yang mana? Anak itu terlahir sangat unik, diciptakan oleh Allah, mempunyai kompetensi masing-masing berdasarkan dengan pendidikan profil Pancasila. Yang ini Bu? Oke. Terima kasih kepada Ibu semuanya yang telah mengisi kalimat tumpang yang sesuai dengan kondisi sekolah kita yang kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, sehingga kita bisa melahirkan visi sekolah kita ke depannya, atau kita lihat dulu yang visi sekolah kita itu sebelumnya yang mana? Apa? Nah, jadi visi itu adalah imajinasi yang belum tercapai. Nah, inilah yang akan kita capai nantinya. Jadi cita-cita kita itu apa ke depannya, yang bagaimana, itu harapan kita. Jadi untuk visi kita harus menyemangati di dalam merumuskan sebuah visi. Jadi visi di sekolah kita adalah terwujudnya murid yang bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berkarakter, berbudaya, dan berprestasi. Itu visi yang sudah kita rumuskan sebelumnya. Jadi terwujudnya murid yang bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berkarakter, berbudaya, dan berprestasi. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang sudah kita diskusikan tadi, apakah ada perubahan yang akan kita lakukan untuk visi sekolah kita, atau tetap kita mengacu kepada yang lama, atau kita tambah dengan sesuai profil pelajar Pancasila? Nah, coba kawan-kawan, jadi apakah ada yang akan kita tambah tentang visi sekolah kita ini atau bagaimana? Coba kawan-kawan, kalau ada pendapatnya silahkan. Yang lama kan terwujudnya murid yang bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berkarakter, berbudaya, dan berprestasi. Murid yang bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa,
produktif. Bagaimana? Coba diskusikan bersama dulu. Sesuaikan dengan profil Pancasila. Profil Pancasila beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ada perubahannya tergantung kita semua. Hah? Tetap yang ini saja? Oke. Oke. Kalau memang ini, kira-kira apa yang akan kita wujudkan untuk mencapai visi ini? Berarti kita sudah sepakati kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk mewujudkan visi ini. Boleh berpendapat ataupun Ya. ditulis juga boleh. Tentang, boleh kita tentang. Pendapat langsung. Atau ada tanggapannya langsung saja disampaikan pendapatnya. Kalau takwa kepada Tuhan kita biasakan siswa itu untuk melakukan sholat. Oh iya. Jadi untuk pembiasaan terhadap Tuhan, bertakwa terhadap Tuhan, kita biasakan sholat berjemaah. Ya, boleh sholat 5 waktu sehari semalam, dilakukan di sekolah, yaitu sholat zuhur berjemaah. Boleh ditambah dengan sholat duha. Oke? Yang lain? Ditambah dengan apa kalau tentang tapis. Oh, tapis ya. Tapis berarti udah 3 pembiasaan ya. Jadi untuk mewujudkan visi ini tidak terlepas dari pembiasaan. Pembiasaan yang kita lakukan kepada murid kita, yang pertama sholat zuhur berjemaah, yang kedua sholat duha, dan yang ketiga tahfiz sebelum kita mulai pembelajaran. Oke? Ada lagi Ibu yang untuk yang lainnya, pembiasaan-pembiasaan yang lainnya? Kalau berkarakter bisa kita lakukan salam. Iya, pembiasaan salaman. Jadi untuk pembentukan karakter kita bisa, karena kita biasakan bersalaman sebelum masuk ke dalam kelas, kemudian bersalaman setelah pulang. Pulang dari sekolah. Ya, kita biasakan murid kita itu mengucapkan kata-kata yang baik, artinya tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Jadi, ya, catat ya Bu Tayang. Oke. Ibu udah tulisnya. Tolong dicatat ya Bu ya. Jadi sudah 2 pembiasaan untuk keagamaan sudah, karakter sudah kita lakukan dengan bersalaman. Kita biasakan anak itu berbicara sopan. Kemarin ada yang sudah melakukan kesepakatan kelas nggak? Sudah kan? Nah, jadi itu sudah bisa saja kita masukkan itu. Ya, ada tambahannya lagi Ibu. Nah, untuk berbudaya, apa kira-kira? Jadi apa yang kita lakukan kepada anak kita supaya anak kita itu terbiasa membudayakan sesuatu? Ya, senyum, sapa, salam. Kemudian untuk di lingkungan sekolah bisa nggak? Apa yang kita lakukan? Membudaya nggak gitu? Membuang sampah pada tempatnya bisa nggak? Ya, kita budayakan anak-anak kita itu buang sampah pada tempatnya. Jadi alhamdulillah pada saat ini Ibu udah ada menggunakan bahasa Indonesia, itu sudah dibudayakan juga Ibu. Sampah sekarang kan nggak ada nampak tuh, udah dibiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Insya Allah kalau anak kita biasakan mulai dari perbuatan sekecil apapun, insya Allah
hasilnya akan berbuah baik dan besar. Kemudian berprestasi, apa yang kita lakukan? Apa usaha kita untuk mewujudkan anak kita berprestasi? Berarti anak untuk kegiatan untuk melakukan kultum setiap hari Jumat. Oke, melakukan kultum setiap hari Jumat. Ya, melakukan kultum setiap hari Jumat itu bisa saja untuk ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk pembiasaan kecerdasannya nanti di dalam lomba-lomba juga bisa tuh. Ada lagi Ibu? Menampilkan bakat atau pengembangan diri setiap hari Sabtu. Bu kasih dicatat kan? Jadi kita setiap hari Sabtu kita lakukan untuk pengembangan bakat anak-anak kita dalam pengembangan diri. Oke, ada yang lain Ibu? Rekan-rekan semuanya ada tambahannya lagi? Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Pagi, siang, malam. Malam, pagi, siang. Jadi ibu-ibu itu kita lanjut lagi, apa langkah-langkah kita untuk mewujudkan visi tersebut? Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mewujudkan visi yang telah kita buat tadi? Silakan Bu. Mewujudkan visi yang telah Disepakati tadi. untuk mewujudkan bahasa mulia. Kebiasaan tadi. Membiasakan sholat. Dengan kebiasaan. Kan dulu baru wujudnya tadi. Oke. Ya, kemudian pulang kan. Memang ada pembiasaan itu, tapi pelaksanaannya seperti apa yang akan kita lakukan? Mungkin contohnya ya, mungkin untuk kebiasaan sholat, penyediaan alat-alat sholat atau membiasakan bapak sholat. Kemudian untuk menyediakan tempat duduk. Pelaksanaannya begitu. Pelaksanaannya, kalau anak dibiasakan untuk sholat berjemaah, tentu anak membawa perlengkapannya seperti mukena, sejadah. Oke, itu kira-kira kawan-kawan semuanya. Kemudian kalau untuk berprestasi tadi kita membimbing anak itu selalu, tentu kita punya program. Contohnya saja kemarin cerdas Quran. Alhamdulillah kita sudah dapat juara 2. Tentu langkah-langkahnya kita terus menggali, melatih dan membimbing anak secara kontinu. Oke, good. Jadi kawan-kawan semuanya, kalau memang sudah sepakat visi kita itu terwujudnya murid yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya dan berprestasi, jadi dapat kita simpulkan semuanya mulai dari awal sampai kegiatan kita menciptakan visi sekolah. Coba kita. Yang pertama Bu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa
Untuk mengisi kalimat tumpang tadi itu ada 6 kalimat. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian patuh terhadap orang tua, sopan dan santun, disiplin, kreatif dan bisa berinovatif. Itu yang pertama. Yang kedua, murid percaya bahwa murid kita itu adalah mampu untuk berkreatif, berinovatif, kemudian mampu menampilkan bakat, minat, dan keterampilannya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter, lingkungan belajar yang berpihak kepada murid, kemudian menanamkan kerjasama pada diri anak kita. Yang keempat, murid di sekolah sadar betul bahwa untuk keberhasilan harus terlibat aktif, inovatif, dan kreatif. Kemudian dalam proses pembelajaran harus mandiri dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Untuk dapat menuntut murid tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya. Yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa anak itu terlahir sangat unik, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kompetensi masing-masing berdasarkan dengan profil belajar Pancasila. Jadi itu yang pertama yang dapat kita simpulkan. Kemudian yang kedua, visi kita juga sudah tercipta, yaitu terwujudnya murid yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, berbudaya, dan berprestasi. Nah, dapat kita lakukan dengan pembiasaan sholat zuhur berjamaah, sholat zuhur duha, dan tahfiz. Nah, itu dapat kita lakukan dengan langkah kita suruh anak kita membawa perlengkapannya seperti mukena, sajadah, dan sebagainya. Kemudian kita benahi tempat anak kita berwudu sehingga anak kita dapat melaksanakan dengan baik. Kemudian berkarakter, kita selalu membiasakan bersalaman sebelum masuk dan setelah pulang dari sekolah. Kemudian yang ketiga, membudayakan membuang sampah pada tempatnya, berbahasa Indonesia, sangat berkomunikasi, berkata sopan kepada orang lain, teman, dan sebagainya. Kemudian berprestasi dengan cara meningkatkan kompetensi murid kita dengan berlatih secara kontinu. Oke, ibu-ibu semuanya, jadi itu yang dapat kita simpulkan. Kita lanjut kepada yang sudah kita simpulkan tadi. Jadi itu barangkali kegiatan pendampingan kita yang kedua. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan tadi bermanfaat bagi kita semua, bagi anak didik kita, bagi lingkungan sekolah kita. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu CGP atau Ibu Rana Wilis yang telah membawa teman-teman untuk berdiskusi, untuk memperkasai itu visi untuk sekolah yang akan datang atau perubahan yang akan datang. Nah, dari diskusi kita tadi, ibu-ibu, dari mulai kita berkegiatan, mulai kita mengisi kalimat tumpang, kita refleksi lagi apa yang ibu rasakan dari mulai pertama tadi. Silakan ibu-ibu. Apa yang ibu rasakan? Apa ada nggak perubahan? Ada nggak ingin berubah? Ada nggak? Atau yang lain gitu? Silakan Bapak. Silakan Ibu berikan pendapat tentang setelah kita diskusikan ini. Kalau Bapak bisa berdiri di depan kita.
Baiklah, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rita Purnamasari. Alhamdulillah sebelum saya atau dan teman-teman lainnya menyaksikan diskusi, kami telah belum mengetahui apa yang maksudnya. Setelah diskusi ini, alhamdulillah kami telah mengetahui apa-apa nanti yang kami rubah nantinya, Bu. Datang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu semuanya. Jadi dengan kegiatan ini walaupun dengan sehelaker staff stigma itu akan menjadi suatu imajinasi, bukan inspirasi buat ibu-ibu nantinya. Bisa jadi nanti ibu-ibu menggunakan kertas itu dan mengungkapkan pendapat kepada anak, apa yang kamu inginkan di sekolah ini, apa. Nah, jadi dengan permainan seperti itu akan merubah suasana pembelajaran. Jadi bagaimana terwujudnya visi kita ini? Tidak lain dan tidak bukan yaitu dengan adanya kerjasama antara kita di sekolah ini. Jadi ibu kepala dan ibu majelis guru ataupun yang lainnya stakeholder yang ada di sini bisa bekerja sama untuk mewujudkannya. Bagaimana pembelajaran kita, bagaimana lembaga kita menjadi profil Pancasila atau memperkasai perubahan dari yang baik dan tidak baik, yang jadi yang tidak baik menjadi baik. Suatu tempat itu yang nyaman akan merubah sesuatu, tetapi kalau kita akan merubah itu pasti tidak nyaman. Tetapi telah kita lakukan, perasaan aman itu akan datang dan berkata dalam hati, andaikan dari dulu saya ingin berubah. Itulah artinya guru penggerak. Jadi marilah kita sama-sama ibu-ibu, kita bekerja sama. Walaupun Ibu Lis yang menjadi CGP, namun satu pun atau satu huruf pun tak bakal disembunyikan oleh Bu Lis atas ilmu ini. Marilah kita sama-sama di sini bekerja sama untuk merangkul suatu pendidikan. Bagaimana dukungan, kalau ibu udah kepala sekolah berarti dari teman sejawat lagi nago, bagaimana dukungan atau rekan ibu terhadap pendidikan guru penggerak yang sedang ibu jalani dan apa bentuk dukungannya? Terima kasih Bu. Kalau dukungan yang diberikan oleh kawan-kawan itu cukup baik Ibu, malah mereka itu lanjutkan aja Bu, biar kami bantu katanya kan. Contohnya saja seperti kegiatan tadi, udah selesai dia di mana taruh mic-nya, di mana biar kami yang taruh Bu, biar kami di mana tempatnya. Berarti ada dukungan dari teman-temannya, rekan-rekan. Kalau ada kegiatan rukol atau zoom gimana, adakah dibantu untuk kegiatan tersebut? Kalau rukol kan di sini susah jaringannya tuh Bu. Jadi kalau rukol saya pergi ke Tanjung Ladang, biarlah Bu, enggak apa-apa, pergi aja lah Ibu. Biar kami kondisikan di sekolah. Yang penting Ibu ikut rukol. Kemudian apa tantangan yang ibu rasakan di lingkungan sekolah ini? Tantangan dalam kan kegiatan banyak tuh di lingkungan sekolah, bukan lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah Ibu, kadang-kadang kita
di segi waktu Pak yang mengaturnya. Nah, waktu ya. Di segi waktu, kemudian di jaringan. Waktu rasanya tidak cukup. Iya. Rasanya tidak cukup. Kemudian apa rencana Ibu dalam untuk menghadapi tantangan itu? Kalau Yang Ibu lakukan kan Ibu punya tantangan seperti itu. Waktu tidak cukup, jaringan, apa yang dilakukan? kalau masalah jaringan rencananya kami akan memasukkan wifi, Wifi. karena kabelnya udah hampir dekat di sini kan. Kemudian kalau di segi waktu kita atur waktu seefisien mungkin Bu. Misalnya waktu dinas ya kita pergunakan untuk dinas, waktu mengerjakan tugas kita setelah melakukan dinas kita